ويكثر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وييسر أمورنا ويقضي حوائجنا وينيل لنا مطالبنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد الصادق الأمين وعلى آله أجمعين. اللهم صل وسلم سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu. Qala al-muallim rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kemarin di bab makruh di dalam salat, perbuatan-perbuatan yang makruh dilakukan di dalam salat. Sudah kita baca sebagian kemarin. Nahi al-iltifat biwajhihi li ghairil hajah, noleh
atau melirik atau noleh lah. Iltifat itu menoleh tanpa ada hajat, itu makruh hukumnya. Noleh. Tapi kalau yang nolehnya teko badan, batal. Noleh jingok itu. Katik hajat, tapi kalau ada hajat misal mengaji nang awak cucung hilang lagi, noleh misalnya. Tapi tidak boleh ngomong mano budak, nah batal kalau ngomong mano. Noleh. Itu kan ada hajat. Kalau dari toli hilanglah cucung nih kaki. Marah mak ibu kaki kan. Nah, noleh ada hajat. Jadi nanti jingok. Boleh dalam arti kata tidak makruh. Kalau ada hajat, kalau dah katik cuma noleh we, itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat, katik hajat, noleh, dan ini yang melok bergerak, batal semayang. Dadonya melok bergerak. Karena syarat solat itu istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Yang mana yang dihadap ke kiblat? Dado, bukan pala, bukan kepala yang ngadep lurus, bukan. Sunnahnya ingat tempat sujud, dadonya ngadep ke sana. Itulah dado yang dimbek ni. Kalau dado yang bergesek, batal semayang. Kalau dado yang bergerak-gerak, hukumnya batal. Al-iltifat biwajhihi. Maka di sini di kalimatnya maki kalimat biwajhihi, dengan wajahnya. Artinya rainya yang ingok. Nah, bukan dadonya. Kalau dadonya yang melok bergerak, hukumnya batal. Al-busaqu fi ghairi masjidin an yaminihi. Kemudian beludah ke arah sebelah kanan, an yaminihi au qubalati, atau menghadap ke kiblat, makruh hukumnya. Beludah mengarah ke arah kanan atau ke depan. Kalau zaman dulu lantainya masih tanah. Kalau sekarang, kalau ke rumah agama beludah di masjid. Zaman dulu. Jangankan itu, dulu baik ada sahabat namanya siapa pula? Nama sahabat itu. Siapa yang galak penesan tu sahabatnya? Namanya Sikok tu lah yang galak penesan. Maksudnya yang penesannya termasuk ucap-ucap, tapi Nabi demen itu lah. Siapa pula namanya? Ada yang ingat namanya? Lupa nama pokoknya. Adanya namanya pokoknya sahabatnya Nuaiman namanya. Dulu pernah ada orang buto nak kencing, minta antar ke dia tengah masjid Nabawi itu. Dia nak kencing, antar ke Nuaiman. Sudah tonton dia tengah masjid, kencing lah orang itu. Kencinglah wong itu, sahabat gebot. Puji Nabi, selesai ke dulu hajat dia, jangan ini. Kalau disegak, bahasa kita tu, tegak dia, kocak kacir kalau koyo dia tadi kan. Oh, ke mana-mana. Biarlah selesai ke hajat dia. Ya, selesaikan hajat dia, kaget baru dibersihkan. Nah, zaman Nabi dulu masih tanah. Jadi siram dia dari pojok, najis meresap ke bawah langsung. Nah, kalau zaman sekarang tak kena model ini. Maka tu di sini ada bab makruh tadi beludah. Tapi kalau zaman sekarang jangan dilakukan itu beludah. Yang beludah ni tadi jangan dilakukan. Nak di kanan, nak ke depan, karena ini tempatnya beda sudah. Beludah kalau kaki laju semayang gitu kan. Nah, itu kalau dulu beludah baik, ibaratnya tu ya hilang itu naludahnya. Makruh hukumnya. Tapi beda. Nah, inilah menunjukkan bahwasanya kadang ini fikih namanya. Kadang-kadang fikih itu tidak ada apa dia bahasa baku. Apa dia bang? Maksudnya fikih ini berubah-ubah. Tidak ada pakem itu nah. Tidak ada zaman Nabi itulah terus tidak. Karena zaman ini berbeda-beda, berubah-ubah. Maka tu kalau fikih itu dia berubahnya sesuai dengan keadaan zaman. Ada hukumnya bagi masing-masing. Jadi kadang-kadang tak wajib kita nak berdalil. Ibarat kaya itu ngembek dalil, Nabi dulu. Sama contoh dulu kan pernah kita sering riwayat yang mengatakan Nabi tidak batal ketika cucungnya manjat lagi semayang.
Ya kan? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu dipanjatinya Nabi itu lagi semayang, digentolinya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Nabi lagi sholat, beliau berdua ini menggentoli Nabi Muhammad SAW, dan Nabi melambatkan gerakannya, kaki cocok ni nampak. Tidak batal Nabi. Nah ini dah baca dipakai. Tak baca padahal. No, jangan. Nabi lagi tak cocok, Nabi tak pakai pampers. Cocok Nabi sudah bersunat sehari itu. Nah gitu dia tadi pampers, baju kencing kalau juga pampers tadi. Nah itu. Jadi tak baca gitu nak bahasa itu. Oh ini dalilnya ada dipanjat. Bukan masalah panjatnya. Panjatan saat itu tidak ngawak najis. Itu nah. Berbeda keadaannya. Maka tak baca. Kita tuh berdalil dengan cara yang model itu nah. Kita tuh jingok keadaan ini berubah sudah. Yang mana? Batal. Iya batal. Karena dia jatuhnya ngawak najis. Tak boleh, batal hukumnya. Jangan dimarahi jujur gitu kan. Iya, gitu kena segak pula. Kau ni pula manjat-manjat. Cucung wong, acak jadi bebala ya. Biarlah batal be, tidak apa-apa daripada bebala kan dengan wajib kan. Kakeknya yang marah. Nah itulah lebih kurang gambarannya. Jadi hukum itu berubah dengan sesuai dengan keadaan gitu. Karena tak baca ditarik ke zaman dulu, kalau tak baca karena berbeda keadaannya. Zaman dulu katik bayi tabung, ada bayi tabung zaman Nabi. Mana nak nyari dalilnya? Coba. Ada zaman Nabi masang gigi kawat. Sahabat ada masang gigi kawat. Dari mana dalil nak nyari boleh tidak? Ada yang masang alis, sulam alis zaman Nabi. Betina kan main nyari sulam alis, gigi kawat, hidung palsu segala macam. Ingkos plastik kalau hidung plastik, gai plastik kalau. Apa tengok gai sama kalau ketin. Oh, dikata kedua beradik dan tidak dua beradik, tapi hidung sama. Operasi. Zaman Nabi dah ada itu. Nah inilah kaget apa namanya, keluarlah namanya ijtima ulama, ijtima. Jadi hukum itu bisa diambil dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Namanya itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ambil di Quran, hadis tak temu, ijma pendapat ulama. Jadi ulama ini bersepakat, kaki dia bahasanya itu diadonnya. Diadon oleh ulama. Oh, kita nempelnya dari sini. Oh, ini. Oh, jadi kesimpulannya gigi tadi kalau dipasang ini hukumnya ini. Nah, kaget diambil. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan ini merubah sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah. Itu nah. Kaget diracik ini. Oh, kena tak? Nah, berarti hukumnya ini. Nah, itu namanya ijma ulama. Lagi ada namanya qiyas. Qiyas itu mengambil perumpamaan. Contoh ulama kita yang mengambil hukum qiyas. Azan ketika di kuburan itu tidak ada. Kalimat lapas dari Nabi itu dah ganti. Azan di kuburan. Ganti. Tapi ulama kita berpendapat sebagian ngambil qiyas. Kalau kita dilahirkan ke dunia di azan ketika kita keluar dari dunia azankan juga. Itu ngembek dari hukum qiyas. Nak dipakai jatuhi, tidak juga jangan nyelit. Ini bertegangan. Bebala di kuburan, tak usah bebala. Pelok ibe mano wong kampung situ makin pendapat apa itu wong berilmu namanya. Iya, nunjukkan wong berilmu tu dia nyesuaikan di mana bae. Oh, berarti wong kampung sini misal contoh. Dia yang makai pendapat tidak azan. Tiba-tiba kampung situ pas dia pergi ngantar jenazah, kampung situ azan. Tak usah berjelit. Biarlah berarti wong kampung sini makai hukum ini tadi ngambil pendapat ini. Nah, misal contoh ni kadang misal kita ni tadi pindah kita ni tadi. Dulu tinggal di misalnya daerah kota kalau macam apa Manele. Biasanya orang kampung sana tu kan kalau meninggal diazan ke.
yang diantar di kandang kawat duku atau kandang kawat Kamboja, ngebang tu lah jauh kuburan. Nah kita ni tadi kalau kampung lah padat, anak kita ni tadi lah agak luas pula rezekinya, ngembeklah perumahan, pindah perumahan. Cara perumahan beda lagi. Nah jangan kaget, oh tidak, aku 9 nilai, kapan mati ngebang, jangan. Umakku ini, oh marah. Untung dah hidup lagi, mak je kubur, jadilah nak, jadilah kuburlah ibu dah sebelah ibu dan bocor itu. Kalau baca dia hidup. Jadi kita ni melok, maksudnya melok ngaluk selagi tidak keluar dari jalur pendapat-pendapat ulama. Selagi ada pendapatnya pakai dah apa. Oh berarti di sini tidak pakai azan. Ya sudah, yang penting ibuku terkubur dengan benar itu nah. Azan ini ada masalah hilaf. Atau kebalikannya, kita biasa tinggal di tempat yang tidak ngebang, tiba-tiba pindahlah ke Kuto, pindahlah ngebanglah di Kuto ni biasanya kumpul di kandang kawan duku nah ini nah duku sini ngebanglah, jangan dimarahi, berhenti ngebang kakinya terus semayang dulu bangun, jangan dimarahi, biarlah nak ngebanglah situ. Nah itu cara kita menyikapi perselisihan pendapat. Jadi tidak perlu kita metuk otot, nyelit ke mata, ngenceng ke urat. Tak perlu. Selagi memang itu masih ada jalur pendapat para ulama. Tinggal kita nak maki yang mana baik itu. Ikutnya be alurnya. Oh berarti orang kampung sini main ini. Oh berarti orang kampung ini main ini. Itu be. Kecuali orang kampung itu kalau mati dah dikubur. Oh baru. Kita biasa dikubur. Oh tidak, macam dia. Kami biasanya kampung sini tak dikubur, digantung ke di pohon tu lah bisa. Oh jangan. Boleh itu marah tak apa, mencaklah dikubur kan apa. Aduh, ketuk pokoknya. Nah, tak apa marah. Apa dia dikimpan di pohon rumah aku misalnya. Itu kan nak kata perselisihan pendapat itu. Kalau sudah meninggal wajib dikubur. Sekarang prakteknya atau azannya atau aponya itu beda-beda pendapat baik itu. Apa dia? Jangan berdosa wong siara dah apa? Mati dia kali dikubur. Iya. Wong siara jangan dikubur. Nah itu makruh di dalam sholat. Kemudian bab pembatal sholat. Babun mubtilatus sholat. Bab yang menerangkan tentang batalnya sholat. Yang pertama al-awwalu al-kalam. Yang pertama pembatal sholat adalah al-kalam, berbicara, ngomong, mengeluarkan kalimat. Iza kana kasiron arba'a kalimatin fa aksar yubtilu mutlaqan sawa'un akana muta'ammidan aw nasiyan. Kalau dia keluar kalimatnya lebih dari 4 kalimat. Kalimat itu mak mana? Ibu pergi ke pasar. Itu 4 berarti. Itu kalimat ke itu kalimat berarti. Ibu pergi ke pasar. Itu 4 kalimat. Iza kana kasiron, kalau dia terkategori banyak, berapa banyak? 4 kalimat. 4 kalimat. Ibu pergi ke pasar. Itu hukumnya membatalkan solat. Hukumnya membatalkan solat. Sawa'un akana muta'ammidan aw nasiyan, baik dia ni sengaja atau terceplos. Kalau dia 4 kalimat atau lebih, hukumnya batal. Ibu pergi ke pasar. Apalah kalimatnya misalnya terceplos misalnya. Magai budak misalnya kan, atau apalah ngomong lagi semayang terceplos misalnya kan. 4 pokoknya, 4 atau lebih. Tak sengaja aku ni terceplos baik. Batal hukumnya. Kalau dia 4 kalimat.
Iza kana qalilan aqallu min arba'i kalimatin urfiyah fayubtilu idza kana muta'ammidan. Kalau dia sedikit, apa yang sedikit tu kadarnya di bawah 4 kalimat. Ibu pergi ke, misalnya tidak sampai ke pasar, baru ke baik, belum nyampe ke pasar, baru sampai ke. 3 dia metu mulutnya metu kalimat, hukumnya tidak batal kalau tak sengaja. Kalau sengaja hukumnya batal. Kalau banyak, ingatnya ini be. Kalau banyak 4 ke pucuk batal, sengaja tak sengaja. 4 ke pucuk batal, sengaja tak sengaja. Kalau di bawah 3, di bawah 4 itu kalau sengaja batal, kalau keceplosan tidak batal. Itu hukumnya. Misal contoh lagi semayang ada kelambit biasa, itu satu itu kan keplek namanya. Tapi kalau kelambit ini kacau nih, nah banyak itu ngoceh. Kelambit ini kacau nih, ngoceh semayang. Tak sengaja jadi terceplos nengok kelambit tadi. Cuman kelambit kau ni banyak nih ngocehnya tadi, terceplos tadi. Hukumnya batal. Tapi kalau cuma terkejut kan misalnya kan, tidak batal, jangan dibatal ke, karena terkejut itu satu kalimat itu tidak batal. Kalau lebih dari 3, lebih dari 4, sengaja tak sengaja batal. Di bawah 4 sengaja batal, tak sengaja tak batal. Itu. Dabitul kalam alladhi yubtilu salat huwal kalamu salihu lil khitabil adamiyin. Ucapan yang membuat batal salat itu adalah kalamnya, itu adalah kalam yang salihu lil khatib adamiyin. Ucapan yang biasa dipakai oleh wong manusia. Bahasa manusia itulah yang dimengerti. Kalimatnya tadi itu, ucapannya ibu pergi ke pasar, gitu kan? Itu memang kalimat dipahami itu, ibu pergi ke pasar. La yubtilul kalamul qalil fi salasi halat. Kalau di bawah 3 itu tidak batal tadi. Yang pertama syaratnya kalau dia lupa atau tak sengaja. Jadi sebenarnya ada di dalam hadis, dijelaskan oleh Nabi, ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah kalau tak salah, dalam Arba'in Nawawi juga itu ada. Itu disebutkan oleh Nabi, innallaha tajawazali an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mentoleransi, memberikan uzur kepada umatku kalau dia khata, tak sengaja, terlaju, terucap, tegepuk, tegawe. Itu yang pertama. Wan nisyan, kalau dia lupa. Yang kedua, yang ketiga, wa mastukrihu alaih, kalau dia dipaksa. Jadi Allah Ta'ala memaafkan 3 wong ini. Wong yang tak sengaja, terlaju, wong yang lupa, dan wong yang dipaksa. Nah ini, maka tuh di setiap ibadat itu sama kayak di solat. Solat juga kasih sudah pernah bab solat sebelumnya. Lupa, semayang lupa. Dia ni tadi misal pergi misalnya berjalan dengan kawannya, nak mampir semayang tanggung uji kawannya, karena kita ni sampai main zohor. Karena kita ni sampai ke rumah paling tidak 2:30, tak usah mampir lah uji kawannya tadi, mayang zohor di rumah be gitu. Karena sampai di rumah 2:30 baca lah kita masih semayang. Nah pas sampai rumah, si kawan yang diajak ni tadi lupa, karena kebiasaan sholat tepat waktu.
Pas sudah sampai, ngerasa sudah semayang, lupa. Akhirnya jam 3 ngempang asal. Sudah ngempang asal dia tadi, kawan yang ngajak dia tadi tu nelpon. Kalian do rasa lah kali ay kaget lupa budak ini kan. Teleponnya, kau mayang tak tahu tadi? Nah, mayang apa tidak tadi? Nah kan aku lah ngomong, kita tak usah sampai Zohor. Sampai rumah 2:30 kita semayang di rumah kaget. Nah, tidak semayang aku ni ngertinya. Ayolah bedok asal. Apa hukumnya? Allah memaafkan wong yang lupa. Tapi di situ kata Nabi, yang dimaafkan itu masalah dosa atau tidak berdosanya. Yang dimaafkan itu berdosa tak wong tinggal kesemayang? Berdosa. Tapi posisi dia saat itu lupa. Hukumnya tidak berdosa. Tapi kata Nabi, tetap dijalankan kewajiban dia. Dikodok. Bukan artinya, lupa sudahlah, Allah maafkan juga ada hadisnya. Tapi semayang tetap, jangan tidak semayang. Tetap solat. Tak sengaja. Contoh misal di dalam kitab itu dijelaskan ada wong mabit, misalnya mabit. Jadi apa namanya? Buah-buahan. Di babitnya lah batu. Dia nak ngambil buah itu. Nak ngambil mangga tadi itu kan, tergentol lah masak sudah. Di babit dia pakai batu. Mangga nak kena, yai di bawah tu kena pala. Mati yai itu. Cara tua tadi kan. Tak baca kena bentuk kan dikit. Tidak besar batu, cuma dasar ajal tadi kan. Oh, kejeng-kejeng langsung mati. Nah, di situ kata ulama hukumnya tidak betul. Tapi tetap tanggung jawab. Itu nah, hukum dunia tetap dijalankan. Di situ disebutkan doman, tanggung jawab. Apa bahasa kita ni? Bayar apa namanya? Ganti rugi lah kalau bahasa kita ni kan. Duit santunan, itulah lebih kurang. Hukum dunia tetap dijalankan. Tapi kalau kata Nabi, kalau nanya berdosa tak budak itu? Bunuh wong, tidak berdosa. Karena dia tak sengaja. Tidak sengaja, tidak berdosa. Tapi hukum dunia tetap jalan, tangkap polisi segala macam itu urusan dunia itu nah. Tapi kalau berdosa kau sampai akhirat tuntunnya, tidak apa-apa, tidak berdosa, tidak sengaja. Tidak sengaja di sini babnya kaget beda lagi kalau dia kelalaian. Lah tahu biji mata ngantuk tu berhenti, smart mobil. Nah, ini tidak sengaja nih, tidak sengaja kan sering kadang kejadian. Ada kawan anak punya anak main di rumahan di kompleknya itulah, ditumbuk oleh mobil. Untung tak kakinya tak patah, cuman koyak tulangnya betul. Terlindas kakinya. Kecil budak tu masih lemaknya melindas dia. Nah, tidak sengaja ngantuk, tidak sengaja. Dia ngomong tak kejinguan kalau ada budak di bawah itu jadi. Artinya budak ni tadi main, ada mobil juga pagi, dia mainlah di bawah mobil ini tadi mengkanding ucap pasal. Nah, tiba dia nak berlari, mobil liwat, lambat berjalannya juga ngemput. Nah, tertumbuk lah, berderah ujinya. Nah, itu kan namanya tak sengaja, bukan kelalaian. Beda kalau kelalaian tu bentuknya misal lah tahu ngantuk masih dipaksa nunggu wong. Itu bisa jadi kena dosa juga. Itulah tahu sudah. Ini kalau ngantuk ku laju ini jadi balak kaget itu kan. Nah, ini tidak ngantuk, tidak ngebut, dasar tidak sengaja tadi balak namanya kan. Nah, tidak berdosa. Maaf kata misal sampailah mati misal, tidak berdosa. Tidak berdosa, tapi tetap kewajiban masalah hubungan kita di dunia tetap dijalankan hukum kita. Apa ganti rugi atau apa, itulah lebih kurang. Sambut dengan misal contoh cak pesantren kemarin yang gobo. Nah, kalau memang struktur sudah sebegitu benar, tidak katik niat untuk kita buat ala kadar masalah gobo lillahi ta'ala, itu lain. Ini dah memang sudah sebegitu mungkin dibuat dengan benar, ya namanya balak. Kita tak tahu. Tak boleh kita besar dosa dia itu. Banyak yang mati, tidak berdosa. Tapi ingat, tetap dia menjalankan kiai itu tetap menjalankan hukum dunia
dunia, tetap dia natangi wong, ngenjuk santunan kalau macam minta maaf kejadian ini kan. Tapi tak boleh kita ngata keberoso besarnya dosanya mulu santri mulu. Oh kacau. Makanya ngaji benar. Ada kalimat-kalimat Nabi ini yang Nabi sampaikan. Jadi balik tadi nisian tadi hukumnya lupa. Nah yang ketiga, yang pertama tak sengaja, kedua lupa, yang ketiga wa mastukrihu alaih kata Nabi. Yang ketiga wong yang dipaksa. Kalau dia dipaksa, kau keluarlah dari Islam, mutan, menidak palak kau tembak, jadi dipaksa. Disuruhnya keluar dari Islam dipaksa. Nah kalau dia mengeluarkan kalimat yang mengeluarkan dia dari Islam, apa hukumnya? Tidak berdosa dan dia tidak kafir hukumnya. Karena dia dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa. Dan di dalam hatinya itu mengingkari, ya Allah, maafkan aku, ampunkan aku ya Allah, aku terpaksa mengeluarkan kalimat ini. Padahal dia tetap bertauhid dengan Allah. Keluarlah kalimat-kalimat yang buat dia batal atau perbuatan-perbuatan yang membuat dia keluar dari Islam. Sembah itu nah. Budak culai itu sembah. Misalnya nyembah budak culai. Dipaksa, menidak palak kau tembak. Semua mutar lah intinya kan. Ya sudah disembahnya, tapi hati dia menolak. Kata ulama, idak ngapo-ngapo hukumnya idak kafir. Tapi disambungan kalimat itu, kalau kau yuktal wahwa afdol. Kalaupun kau tahan kau sabar, tak galak kau melakukannya sampai kau terbunuh, wahwa afdol, itu lebih afdol buat kau. Nah itu kalimatnya. Kalaupun kita kalaupun kita ucap dengan paksaan dia tadi, tidak ngapo-ngapo. Karena hukumnya terpaksa, tidak kafir, tidak berdosa. Tapi kalau kau tahan kau sabar sampai kau kena tembak, mati, wahwa abdul, itulah yang paling abdul katanya. Itu kan Sayyidina Bilal itu. Sayyidina Bilal. Ya, kalau kita kan misal masih banyak making, misalnya kan, janganlah mati dulu misalnya kan, karena ada hukumnya boleh masih kalau terpaksa kan, sihat juga anak masih kecil apa kan, tidak apa. Tapi kalau sudahlah, aku nak lillahi ta'ala biarlah mati. Itu Bilal Pak, Bilal bin Rabah itu sampai dalam riwayat ditimpa maki batu besar badan, patah baca tulang kalau dia bukan, mati baca keluar isi perut. Tapi apa kata dia? Ahadun ahad. Aku tetap beriman dengan Allah. Ditambah lagi batunya. Sampai datanglah Sayyidina Abu Bakar. Bilal tu Bapak, Bilal tukang, bukan Bilal mandi mayit, bukan. Bilal ini sahabat Nabi, tukang ngepang, tukang azan. Tukang azan kan Bilal bin Rabah namanya. Tukang azan Nabi. Itu kan dia tuh hamba sahaya. Bukan wong yang merdeka, bukan. Dia tuh hamba sahaya, budak. Jadi dia tu dimiliki oleh seorang. Nah wong itu marah dengan dia. Kau ngapo melok Muhammad kau? Keluar kau dari Islam. Ahadun ahad jadi. Aku tetap melok dengan Nabi Muhammad. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, belum kobar mati, kalau timpo ni tadi, kalau siksa ni tadi, datang Sayyidina Abu Bakar. Aku belinya. Ngomong dengan tuan dia tadi, aku belinya Bilal. Berapa kau jual? Oh dikencet dia oleh yang punya dia tadi. Belilah 5 miliar. Misal bahasa kita kan, belilah 5 miliar. Itu tuh sebenarnya tak kalah jual. Ada sampai 5 miliar. Hamba saya ni kan. Akhirnya dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar duit 5 miliar. Contoh baik, dibayar 5 miliar. Lepas Bilal. Tidak jadi disiksa, dibeli sudah. Karena zaman dulu memang ada istilahnya perbudakan hamba sahaya dulu, zaman Nabi dulu. Zaman sekarang ganti lagi, yang ada di rumah tuh pembantu itu bukan budak. Misal ada tukang nyuci, tukang masak di rumah, itu bukan hamba sahaya. Kalau hamba sahaya itu lebih dari pembantu dia. Dia itu punya kita, itu zaman dulu punya kitanya. Maaf kata campur boleh kalau dia tino, kita campur lagi boleh. Tapi anaknya kaget
jadi apa namanya? Jadi tuan dia, merdeka anak dia. Itu kan karena anak kita itu nah. Jadi merdeka dia. Nah itu. Jadi dibelilah Bilal bin Rabah dari itu. Itu beliau setelah dibeli, dibayar, melok dengan Nabi, melok dengan Sayyidina Abu Bakar, dan beliau bahasa itu dinobatkan, dijadikan oleh Nabi sebagai tukang azan. Jadi tidak ada seluruhnya tukang azan Nabi itu. Memang sedap, memang suaranya itu pastinya kan. Tidak mungkin jahat suaranya itu. Suara Bilal itu. Bahkan dulu dalam satu kisah itu ketika Nabi Muhammad wafat, itu Bilal tidak pernah ngebang lagi, Pak. Tidak galak ngebang, biarlah orang lain ngebang. Karena beliau ini khusus azannya Nabi. Jadi tidak galak beliau ngebang. Tidak galak ngebang. Kalau dia ngebang, itu pasti dia tidak kuat. Karena teringat dengan Nabi. Karena Nabi itu selalu nyuruh dia ngebang. Bahkan dalam riwayat ada kalimat Nabi ketika beliau lagi sumpek, lagi tak lemah. Apa kata beliau? Arihna ya Bilal, senangkan kami wahai Bilal. Apa maksud Nabi ngomong saya itu? Ngebang ente itu, senang ke kami nak semayang. Nabi kalau lagi sumpek itu nyenangkan hati Nabi dengan sholat. Aku tuh kalimat Nabi ketika datang waktu sudah masuk waktu azan, Nabi nyuruh kalau kita Bilal ngebang azan, maksud kita deh. Nabi kalimatnya arihna ya Bilal, Bilal senangkan hati kami. Artinya ngebang ente itu, kami nak semayang, kami lagi sumpek, nah itu nah. Kami lagi sumpek, nah itu. Jadi itu kalau Nabi, kalau sahabat, kalau wong-wong soleh, itu obat mereka itu kalau lagi sumpek sholat pula, sholat. Apalagi sholat di malam hari, itulah obat paling sumpek. Kita ni dah tidur, tambah sumpek semayang uji dia. Sudahlah tambah pening semayang. Nah iya bawaan tadi itu kan tambah pening. Nah itu salah. Wong-wong yang memang sholat itu mendarah daging dengan mereka itu mendapatkan kenikmatan dalam sholat, mereka itu pasti menjadikan sholat sebagai obat dalam diri dia. Jadi obatnya kalau lagi sedih, lagi ini. Karena sholat itu bahasanya dialog kita dengan Allah. Kita lagi berdialog dengan Allah Ta'ala. Bahasa itu apa namanya? As-sholat mi'rajul mu'min. Kalau Nabi dulu ada namanya Isra Mi'raj. Isra Mekah ke Palestina, Mi'raj itu ke bertemu dengan Allah. Artinya pertemuan. Nah, Mi'rajul Mu'min, Mi'rajnya seorang yang beriman itu adalah sholat. Disitulah letak kita berdialog atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Maka tuh jangan main-main dalam sembahyang. Maka setiap habis sholat, kemarin sudah kita baca, Nabi suruh apa? Habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang Nabi suruh? Pertama kali habis salam, Astaghfirullah. Habis semayang dulu ini, bukan habis berjudi gitu. Iya, habis semayang. Tapi Nabi setelah salam itu dah kata zikir Nabi, Pak. Cari riwayat yang lain, tak ada kalimat yang keluar dari mulut Nabi setelah salam itu pertama kali Nabi mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Minta ampun dengan Allah. Ngapo? Kuang ajar takutnya dengan Allah. Kita ni lagi dialog, kita ni lagi mi'raj dengan Allah. Kadang-kadang pikiran kemana-mana. Kadang-kadang otak kita kemana-mana, hati kita dah hadir. Nah itulah yang diistighfarkan oleh Nabi. Ampunkan aku ya Allah. Bukannya Nabi itu pecah kita, bukan. Nabi jelas, benar semayang, pasti khusyuk, pasti hadir hatinya. Nah Nabi itu ngajarkan ini nih kita. Nah, pan semayang pikiran kemana-mana. Pecah khusyuk, perasaan tu macam-macam. Getinya kemana-mana tu pikiran tu. Hampir ngeleng-ngeleng mulu balak tadi. Uji gitu, pakem pecahnya, ngerti dia ni cak semayang tu. Apa namanya ngerti artinya mayang ke.
banyaknya utang aku ni ya Allah. Nah, getinya mah itu getinya. Iya, lagi pening getinya. Nah, tagihan lah masuk, duit belum masuk ini. Nah, nganjok tu lah dari Sungai Musi jadi. Nah, bunuh diri getinya. Mayang Masjid Agung itu. Mayang Masjid Agung dekat dengan Sungai Musi. Tinggal nganjok. Nah, jadi itulah yang kita istighfarkan. Ada orang yang mungkin kalimatnya ada yang mengatakan alhamdulillah, ya karena dia bersyukur baca menyelesaikan solatnya. Ada orang tak selesai solat, sujud atau mati, itu kan? Tapi sebenarnya itulah yang kita pengen. Kita pengen mati itu lagi dalam keadaan solat, dalam keadaan ngaji, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan taat. Ada yang ngaji, ada yang lagi majelis Pak. Sulele masjid apa PT Koja ada masjid depan hotel Himalaya tu lah dia namanya. Hah? Di sini apa jandai. Iya, habis majelis meninggal udah itu anginan. Majelis di masjid tu lah meninggal. Di masjid tu lah ni, boleh ni. Lah, dah nyanda. Yang tidak nyanda gini ni. Nah, itu kan kita tak tahu namanya balik-balik Allah tadi ngatur Mungkin dia berdoa dengan Allah minta terus ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil minta ya Allah. Jadi jangan kita ni ngaso tenang. Kita ni tak tahu khotimah kita ni. Khotimah tu arti penutupan. Penutupan hidup kita ni kita tak tahu, Pak. Kita ni saat ini ibadat. Sayang kalau macam. Nah, sekarang kita ni tahu tak pacar tak mesti ke kita ni meninggal dalam keadaan baik. Jangan merasa aku ni ahli ibadat juga matinya lemak tu lah. Jangan. Tetap minta dengan Allah. Bahkan kebalikan kadang-kadang ada orang yang banyak maksiat gara-gara dia benar-benar ya Allah matikan aku di akhir hidupnya. Matikan aku ya Allah, aku ampun. Matikan aku lagi dalam keadaan husnul. Mati lagi ngaji. Baru 5 hari tobat. Ibaratnya itu. Mabuk, bunuh wong segala macam. Baru 5 hari tobat. Nangis terus dengan Allah. Ya Allah, matikan aku ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Lagi ngaji macam alif apa dia? Alif tu mati dan meninggal. Kita mungkin maaf kata dari kecil ibadah terus yakin baca mati alif tadi. Belum tentu. Nah, maka jangan pernah ngerasa bangga dengan ibadat. Mintalah terus dengan Allah Ta'ala. Ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Paling indah ya Allah, paling indah. Jangan mati dalam keadaan maksiat. Lagi diranjang misalnya tinggal. Tidak perlu nak misal nak semayang ni nak dipeci ke ni matilah kan ya Allah mati. Tidak usah peci ke ni. Nah, sesak napas matilah ya Allah mati kalau lagi semayang ni. Nah, jangan. Itu sedikit niatnya kaget pengen pinggal tak tahunya. Nah, mati dah lagi semayang, lah dipeci ke ni nah saya sesak matilah ya Allah. Jangan juga. Tidak perlu. Kadang-kadang mati diranjang jadilah. Itu nah, tidak lagi dalam keadaan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Dan kita juga tak baca nak menuduh wong ngecap wong. Kalau ada wong yang mati dalam keadaan maksiat, itu bukan wilayah kita untuk menghakimi atau menuduh dia mati dalam keadaan buruk. Wallahu a'lam. Kita tak tahu, mungkin di akhir hayat dia, di ujung nafas dia tobat dengan Allah. Kita tak dengar kalimat itu keluar dari mulut dia. Atau mungkin tak niat keluar tapi dalam hatinya ya Allah, ampun ya Allah. Aku minta maaf, minta ampun ya Allah. Bisa jadi. Kita tak tahu. Maka tu kan pernah anda sampaikan. Ada yang bertanya, mak mana Ustaz kalau masalah yang aman habis orang meninggal habis solat, ishadu annahu min ahlil hayy. Padahal tukang berjudi di kampung. Saksikanlah jenazah ini wong baik. Aku bingung Ustaz tanya. Wong itu tanya dengan anak. Aku bingung Ustaz nak jawabnya. Aku ngomongkan baik.
Aku tahu dia Abu tu sampai mana. Mak kita ni tahu satu je dia kan itu dia ngomong dengan aku kan. Cuman tak ada dia ngomong di habis majlis dah dia magak yang apa Nah maksud anak tu cak itu nah. Kalau nak bertanya yang sifatnya sensitif atau apa, janganlah di depan umum itu kan Mas Ana. Apalagi mungkin bisa jadi keluarganya hadir di situ anaknya lagi majlis misalnya kan. Ini kan ditanyanya mak mana salah hukum. Woi bapak aku kau yang tanya tu. Bapak Allah baca di masjid. Mas Ana tu cobalah kita deh. Mungkin niatnya misalnya nak sekalian nak nyelaskan sama-sama. Tak usah. Kalau yang sifatnya sensitif, sifatnya yang sifatnya cak menyinggung orang lain jangan. Nanyo tu magak iwe. Karena kita nak nyago hati wong. Dulu ada namanya Abu Jahal tu punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah itu Islam, Pak. Abu Jahal itu sifatnya kelakuan dia ada di Quran, Pak. Bayang ke? Abu Jahal itu Nabi pesan dengan sahabat kalau maca ayat itu ada ngateng be kalau ada Ikrimah nyago hati dia. Padahal Quran itu, bayang ke? Nabi sampai semua itu, Pak, nyago hati wong. Kalau bertemu dengan ayat itu ada ngateng bae, jangan cak ngegasnya, cak nak di lagu-lagu gitu. Nah, jago hati dia kalau ada Ikrimah, tak lemak bapak dia yang disebut nih. Sampai ke situ, Pak, kita jago. Jadi jangan mudah-mudah gitu nyinggung wong. Walaupun niatnya untuk sekalian nyawab tadi sekalian, jangan. Bahkan dulu Pak pernah Sayyidina Umar lagi majelis, Pak, lagi saya majelis, tiba-tiba berdepitan bunyi kentut. Atau riwayatnya waktu itu kisahnya tiba-tiba bau kentut itu nah. Tidak bunyi, kalau bunyi kan ketahuan kentut kalau tiba-tiba itu nah. Ini dah tiba-tiba di majelis bau kentut, busuknya bau kentut. Salin awas. Habis majelis langsung semayang. Nah, jadi kalau dia langsung semayang, kalau ada wong habis majelis tiba-tiba tegak ngambil bodoh, berarti iyalah. Itulah wongnya yang kentut tadi berarti kan. Nah, jingok akhlak Sayyidina Umar, Pak. Mak mana beliau ngatur jangan sampai kaki wong itu tak mungkin tegak, Pak. Tak berani dia tegak ngapo. Seramidak tu pasti ngawasi dia galau. Jadi apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Habis kita belajar ini, habis kita majelis seluruhnya mbek wuduk galau semayang. Hebat nyago hati wong. Seluruhnya mbek wuduk galau. Oh, lega hatinya langsung. Tak ketahuan lagu kentut tadi. Jangan dicoba juga di sini, itu kan. Iya. Yang nyendeng, yang biasa yang nyendeng. Iya. Lebih mudah kentut kalau nyendeng itu kan. Nah, itu. Iya, jadi maksud anak tuh kan nyago tadi nyago. Kadang-kadang itulah kadang bertemu ada wong yang kadang nanyo tidak dijawab, mak mano dijawab. Ini nih kalimat nyinggung nian, itu nama sana kan. Kalau itu tanya bae bener-bener magak ibe itu kan menacak dijawab. Iya. Nah, tadi kan nanya dengan anak, mak mana itu hukumnya? Yang isyhadu anna ujiana kita tak tahu. Pertama, pendapat ulama mengatakan kita tak tahu akhir hidup dia. Kita tak tahu. Bisa jadi dia selama ini memang mabuk, berjudi, narkoba, bunuh wong, segala macam jahat, zalim. Bisa jadi di akhir hayat dia taubat. Itu yang pertama, husnuzon. Kemudian yang kedua, istilahnya ini, sekurus-kurus iwak pasti ada daging, segemuk-gemuk iwak pasti ada tuh. Itu Jadi seburuk-buruk wong pasti ada baiknya. Nah, yang kita ishadu annahu min ahlil hayy, yang kita sebutkan wong itu baik, itu kebaikan dia. Pasti ada baik. Mungkin dia mabuk kalau macam, tapi dengan tetangga sedekah, itu nah. Itu yang kita ambilnya kata ulama. Jadi jangan gara-gara tahu dia ni pandit besar, ishadu annahu min ahlil hayy. Diam galau. Ada ngomong, belangi langsung metu langgar, metu masjid galau.
jenazah lagi katik ngawaknya. Astagfirullah, tak boleh. Hei, baik, dia orang baik. Baiknya yang mana? Dia galak nyantun anak yatim walaupun dia jahat. Itu nah. Kita ngambil yang baik-baiknya itu nah. Itu maksudnya. Jadi nak pacak kita nak apa tadi menuduh. Kita memang minta mati dalam keadaan baik, tapi kalau nengok ada wong yang mati dalam keadaan buruk, jangan diponis dia mati suul khotimah. Itu bukan wilayah kita. Itu bukan hak kita untuk ngomong. Kita ni kadang-kadang pakai kalimatnya ini Pak. Ya Allah, kesian tengok dia ni. Kesian. Iya, nak ngomong ke dia ni tadi mati buruk tadi tu nah. Lagi berjudi misalnya. Ya Allah, tak nyangka kesian tengok dia ni. Ngapa mati judi lagi. Nak ngomong ibu tadi tu Iya. Itulah galak ada